Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kelompok kami mempresentasikan jurnal tentang kesalahan penulisan ejaan pada soal fikih ibadah, perkenankanlah kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurbaya, NIM 20 11 01 1348, jurusan Tarbiyah, Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Sintang. Dan saya bernama Nur Ismi Oktavia, NIM 20 11 01 1350, jurusan Tarbiyah, Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Sintang. Saya Rindy Antika, NIM 20 11 01 1352, jurusan Tarbiyah, Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Sintang. Tujuan kelompok kami membuat jurnal kesalahan penulisan ejaan pada soal fikih ibadah adalah untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Baiklah, kelompok kami akan mempresentasikan jurnal tentang kesalahan penulisan ejaan pada soal fikih ibadah yang meliputi pendahuluan, metode, hasil analisis, dan kesimpulan. Pendahuluan. Seperti yang kita ketahui, ejaan ialah penggambaran bunyi bahasa dalam tulisan serta penggunaan tanda baca. Sedangkan menurut KBBI, ejaan adalah kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi, kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan, huruf-huruf, serta penggunaan tanda baca. Ejaan merupakan kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa demi keteraturan dan keseragaman bentuk, terutama dalam bahasa tulis. Nah, selanjutnya kawan-kawan, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. Metode ini menggambarkan fenomena-fenomena yang sedang terjadi. Metode penelitian ini menggunakan uraian, penjelasan, atau pemaparan hasil penelitian. Nah, kawan-kawan, selanjutnya kita memasuki materi hasil dan pembahasan. Nah, pada gambar pertama, pada soal fikih, ditemukan kesalahan pada penulisan alamatnya. Seperti yang kita lihat di gambar tersebut, bahwa pada penulisan soal itu terjadi kesalahan, yaitu pada penulisan kata jalan. Karena seharusnya penulisan kata jalan di soal tersebut seharusnya ditambahkan dengan huruf N. Nah, pada gambar 1 itu termasuk kesalahan pada penulisan katanya. Nah, gambar yang di bawahnya ini yaitu perbaikan dari kesalahannya, yang mana kata jalan, JL, seharusnya ditulis dengan JLN. Nah, kawan-kawan, di sini kita masuk ke dalam analisis gambar nomor 2. Seperti yang kita lihat di gambar, ada kesalahan pada penulisan nama Bapak Haji Ulwan MPDI, yang mana diketahui bahwa dalam penulisan gelar di ujung nama seperti nama Bapak Haji Ulwan MPDI harus ditambahkan tanda baca titik pada ujung gelar nama tersebut. Nah,
Ini termasuk ke dalam kesalahan tanda baca. Seharusnya nama Bapak Haji Ulwan MPDI ditulis dengan Haji Ulwan M.PD.I. Oke, next kawan-kawan, kita lanjut pada analisis gambar nomor 3, yaitu pada soal nomor 1. Ibadah dibagi menjadi dua, yaitu ibadah madhab dan ibadah ghairul madhab. Jelaskan dengan singkat dan berikan contohnya. Nah, di sini terdapat kesalahan, yang mana pada ibadah dibagi menjadi dua, seharusnya kita letakkan tanda koma seperti di bawah ini. Nah, ini yang benarnya teman-teman. Ibadah dibagi menjadi dua, koma, yaitu ibadah madhab dan ibadah ghairul madhab. Di sini terdapat kesalahan di mana pada penulisan kalimat ibadah madhab dan ibadah ghairul madhab ini tidak menggunakan huruf kapital, melainkan menggunakan huruf kecil, yaitu mahdhab dan ibadah ghairul madhab titik. Dilanjutkan lagi bahwa pada kalimat titik dilanjutkan dengan membuat kalimat digunakan dengan huruf kapital. Nah, pada kalimat tersebut tidak digunakan huruf kapital, tetapi digunakan huruf kecil. Seharusnya kita gunakan huruf kapital pada awal kalimat. Nah, pada soal nomor 1 ini juga merupakan kalimat perintah, yang mana kalimat perintah harus menggunakan tanda baca seru. Di sini pada soal nomor 1 kita kategorikan sebagai kesalahan pada penggunaan huruf kapital dan juga tanda baca. Oke, next kawan-kawan, kita lanjut ke dalam analisis gambar nomor 4. Seperti yang kita lihat di sini di soalnya, dalam beribadah kita harus bersih dari najis dan hadas. Apakah perbedaan antara najis dan hadas? Jelaskan secara singkat dengan menjelaskan salah satu contohnya. Nah, di gambar nomor 4 ini terjadi kesalahan seperti di sini. Dalam beribadah kita harus bersih dari najis dan hadas, koma. Apakah perbedaan antara najis dan hadas, koma? Jelaskan secara singkat dengan menjelaskan salah satu contohnya. Seharusnya kawan-kawan seperti ini. Nah, ini yang benarnya kawan-kawan. Seharusnya dalam beribadah, koma, kita harus bersih dari najis dan hadas, titik. Kenapa? Karena dalam beribadah kita harus bersih dari najis dan hadas, ini termasuk ke dalam kata penjelasannya. Nah, nanti dilanjutkan dengan kata tanya, yaitu menggunakan huruf kapital. Apakah perbedaan antara najis dan hadas? Tanda tanya. Kenapa tanda tanya? Karena di sini mengandung kata apakah yang merupakan unsur dari kalimat tanya. Kita gunakan tanda titik, teman-teman. Nah, seharusnya setelah tanda titik ini kita gunakan huruf kapital, yang mana jelaskan secara singkat dengan menjelaskan salah satu contohnya, tanda seru. Kenapa tanda seru? Karena di dalam sini mengandung unsur perintah, yang mana unsur perintah harus digunakan tanda baca seru. Dan di sini juga terdapat kesalahan pada penulisannya, yaitu di kata jelaskan secara, yang mana pada soal tadi terjadi kesalahan, tidak ada spasi. Nah, di sini yang benarnya yaitu ada jelaskan secara, dan di bawahnya juga ada salah satu contohnya. Seharusnya kita pakaikan spasi, salah satu contohnya. Nah, ini pada soal analisis nomor 4 kita kategorikan termasuk kesalahan pada tulisan, penggunaan huruf kapital, dan tanda baca. Nah, teman-teman, kita lanjutkan lagi menganalisis pada gambar nomor 5. Nah, pada gambar nomor 5 ini terdapat kesalahan pada nomor 4, yaitu sebutkan hal-hal yang menyebabkan mandi wajib. Nah, pada soal nomor 4 ini terdapat kesalahan penulisan kalimat, yang mana sebutkan hal-hal seharusnya menggunakan spasi.
Sedangkan pada soal nomor 4 ini tidak menggunakan spasi. Nah, penulisan yang benarnya seperti ini, teman-teman. Nah, ini yang benarnya. Pada soal nomor 4 ini juga terdapat kesalahan penggunaan tanda baca. Seharusnya kata sebutkan ini merupakan kalimat perintah. Dan dalam kaidah penggunaan tanda baca seharusnya kalimat perintah itu menggunakan tanda baca seru. Nah, pada gambar nomor 5 ini dapat dikategorikan kesalahannya yaitu penggunaan tanda baca serta kesalahan penulisan. Oke, next teman-teman, kita lanjut pada analisis gambar nomor 6, yaitu pada soal nomor 5. Menurut Anda, bagaimana menjelaskan tentang al-ikhtilaful ummah rahmatun? Jelaskan dengan singkat berkaitan dengan materi sisi ibadah yang Anda pelajari. Nah, pada soal nomor 5 ini teman-teman, terdapat banyak kesalahan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menurut Anda. Pada kata Anda, seharusnya kita gunakan huruf kapital. Karena apa? Karena pada kata Anda mengandung unsur nama seseorang. Seperti di bawah ini teman-teman. Nah, dan pada menurut Anda ini kita beri tanda koma. Kenapa? Karena pada kalimat menurut Anda terdapat keterangan yang ada di kalimat, jadi kita gunakan tanda baca koma. Nah, lanjut. Bagaimana menjelaskan tentang al-ikhtilaful ummah rahmatun? Nah, di sini pada kalimat al-ikhtilaful ummah rahmatun terdapat kesalahan. Mengapa? Karena pada kalimat al-ikhwatul ummah rahmatun ini seharusnya kita tulis dengan menggunakan huruf miring. Mengapa huruf miring? Karena pada kalimat tersebut mengandung ungkapan bahasa asing. Nah, kenapa tidak bisa menggunakan tanda petik? Karena tanda petik hanya bisa dipakai untuk mengetik petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tulisan lain. Itu teman-teman. Nah, selanjutnya kita gunakan tanda tanya. Mengapa tanda tanya lagi? Karena di sini ada kata bagaimana yang merupakan unsur kalimat tanya. Kita gunakan titik. Kita lanjutkan lagi. Jelaskan. Jelaskan itu menggunakan huruf kapital karena awal kalimat. Nah, pada kalimat jelaskan kita gunakan huruf kapital dilanjutkan dengan kalimat jelaskan secara singkat berkaitan dengan materi sisi ibadah yang Anda pelajari. Di sini kita lagi-lagi menggunakan tanda baca seru. Mengapa? Karena di sini perintah teman-teman. Jadi pada penghujung dari kalimat ini kita gunakan tanda baca seru. Nah, di antara soal nomor 5 ini kita kategorikan sebagai kesalahan pada penggunaan huruf kapital, pemakaian huruf miring, dan penggunaan tanda baca. Nah, teman-teman, kita masuk ke hasil analisis. Yang pertama yaitu penggunaan huruf kapital. Dari hasil analisis, terdapat kesalahan penulisan huruf pertama petikan langsung. Sesuai dengan kaidah tata bahasa yang benar adalah bahwa huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Menurut KBBI tersendiri, huruf kapital yaitu huruf yang berukuran dan berbentuk khusus, lebih besar dari huruf biasa. Biasanya, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama pada kalimat, huruf pertama nama diri, dan sebagainya. Nah, yang kedua yaitu penulisan kata. Dari hasil analisis, terdapat kesalahan penulisan kata yang ditunjukkan dengan adanya kesalahan penulisan singkatan. Yang ketiga yaitu pemakaian tanda baca.
Kesalahan pemakaian tanda baca ditunjukkan dengan adanya kesalahan tanda titik, koma, tanya, seru dari seluruh kesalahan penulisan ejaan. Tanda baca merupakan salah satu faktor penting untuk membuat tulisan atau ungkapan menjadi lebih indah, menjadi lebih padu antara kalimat satu dengan kalimat yang lain, dan menjadikan tulisan atau pendapat yang disampaikan secara langsung lebih benar karena telah sesuai dengan aturan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi, kesimpulan pada materi ini adalah ejaan adalah penggambaran bunyi bahasa dalam tulisan serta penggunaan tanda baca. Para penulis harus lebih memperhatikan kaidah kebahasaan, karena dalam menulis sebuah tulisan dikatakan benar apabila ejaan itu menggunakan kaidah yang sesuai dengan kebahasaan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam berkata. Kami ucapkan terima kasih. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.